Shalom saudaraku, kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu buat waktu yang indah di mana kembali kami boleh datang dan mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara ya Tuhan, kami siap mendengar dan juga belajar menghidupi firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-318. Saya memberikan judul Janji Bapa. Dan yang kita baca diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 sampai 3. Sebelum Yesus terangkat ke surga dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Untuk apa saudaraku? Yesus menjanjikan baptisan Roh Kudus kepada murid-muridnya, ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Maka kembalilah kemudian murid-muridnya ke Yerusalem. Lalu mereka naik ke atas loteng Yerusalem. Mereka bersama-sama berdoa dengan bertekun dan dengan sehati. Ya. Dan kita bisa melihat akhirnya dalam Kisah Para Rasul dikatakan ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba turunlah dari langit suatu tiupan bunyi angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan firman Tuhan mengatakan, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, kita bisa melihat di sini bagaimana ketika Yesus berjanji ya untuk memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan ketika murid-muridnya bersehati, berkumpul bersama-sama, berdoa dan bertekun, akhirnya murid-muridnya menerima penggenapan janji itu. Dan saudara, janji ini bukan hanya untuk murid-muridnya pada saat itu. Janji ini juga Tuhan berikan kepada setiap kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita sungguh-sungguh menerima janji ini. Sehingga ketika kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Untuk pergi dan memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang. Sehingga ada begitu banyak orang yang percaya dan dibawa kepada Yesus. Saudaraku, sudahkah kita menerima janji ini? Mari kita meminta. Mari kita bersehati, berdoa dan menantikan ini. Dan saya percaya, maka janji ini juga menjadi milik kita. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Menjadi saksi Tuhan yang luar biasa, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Oke saudaraku, dan akan kita baca besok diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 sampai 6. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.